pagi. Puji Tuhan, Tuhan kumpulkan kita pada pagi hari ini untuk kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik melangkah dengan pasti di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita mengakui ya, nyatanya dalam hidup ini banyak persoalan di mana kita ini tidak tahu jalan keluarnya. Atau seperti apa kita harus bertindak. Ya, beberapa waktu yang lalu, anak saya itu ngomong, Pak, saya mau pindah. Apa yang kerjaan, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan. Gitu. Saya sendiri juga bingung. Ya, itu banyak hal lagi. Nah, kepastian itu kita sering ngomong, Tuhan, apapun perkataanmu, kalau itu berasal dari Tuhan, saya mau melakukan. Gitu ya. Tapi nyatanya kita juga merasa sering tidak mendapatkan perkataan Tuhan dalam hati kita secara gamblang, dan kita harus memutuskan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, datangnya persoalan dan maksud didikan Tuhan, itu ada bermacam-macam, gitu ya. Yang pertama, bahwa persoalan itu terjadi karena kesalahan kita. Ya. Kalau memang persoalan itu terjadi karena kesalahan kita atau dosa-dosa kita, maka solusi yang ada itu hanya satu, yaitu kita bertobat, kemudian kita kembali datang kepada Tuhan untuk berjalan bersama Dia. Ya. Tapi nyatanya banyak orang yang tidak konsekuen. Ini ada orang yang sakit, sudah diperingatkan berkali-kali. Itu kamu batuk terus, dadamu sesak, karena ngerokok, enggak didengar, nekat. Tapi doanya juga kenceng, minta kesembuhan. Wah, itu ya nggak dapat jalan keluar gitu ya, karena dosa kesalahan kita mendapatkan persoalan, dan yang harus dilakukan adalah Tuhan mengajar kita untuk bertobat, kemudian kita bertindak konsekuen. Ya sudah, ini kesalahan saya, maka resiko saya atas itu akan saya jalani tentu bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya pertobatan, ya. Banyak orang yang terjebak dalam berbagai macam, bukan hanya sakit penyakit, keuangan, kepercayaan orang, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau persoalan itu datang dari kesalahan kita, maka kita harus bertobat, kemudian berjalan konsekuen, kita akan menjalani risikonya bersama Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bahwa persoalan itu terjadi secara tiba-tiba, tidak menyangka, ya. Kita naik motor, sudah hati-hati, nggak kenceng, ternyata brek datang gitu ya. Nah, ini orang dunia sering ngomong nasibmu jelek gitu. Tapi apakah nasib kita memang jelek? Tidak ternyata ya. Tuhan mengajar kita untuk yang pertama mengevaluasi diri kita. Ya. Jadi bukan hanya hal yang terkait itu saja, tetapi Tuhan seringkali nyentil kita itu karena banyak hal dalam hidup ini yang sesungguhnya tidak kita jalani dengan kebenaran firman, sehingga Tuhan mengingatkan kita. Nah, kemudian mencari maksud Tuhan di balik kejadian yang kita alami. Nah, enggak semuanya sudah benar, semua saya lakukan, enggak. Pasti Tuhan mau ngomong sesuatu. Tapi beberapa waktu yang lalu seringkali telinga kita tertutup, ya. Mungkin pesannya adalah bertindak lebih hati-hati, atau Tuhan mengajarkan kita untuk melatih kesabaran dalam menghadapi sesuatu, atau kita terlalu fokus dengan diri sendiri terus, egois, atau kita sembrono. Tuhan mengajar kita untuk bertindak lebih bijaksana.
Tuhan mau ngomong sebenarnya, tapi kita terlalu sibuk, kita tidak mendengarkan apa yang harus kita dengarkan dari Dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan yang terjadi karena kita bertindak kebenaran. Ya. Hal ini tentu kita sebenarnya sudah tahu kalau saya hidup seperti ini, maka konsekuensinya akan seperti itu. Ya. Tapi karena kebenaran yang kita pegang, ya kita tetap menjalani kehidupan itu seperti itu dan datanglah persoalan. Nah ini apa kata firman Tuhan? Ini luar biasa gitu ya. Kita lihat di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu mengatakan kalau kita hidup di dalam kebenaran dan kita harus menerima persoalan, firman Tuhan katakan, Dia dengan kasih-Nya sedang melatih kita untuk memikul salib. Itu sesuatu yang indah. Itu sebagai satu konsekuensi kita mengikut Dia. Dia mengajar kita untuk memikul salib. Kemudian yang kedua adalah cara Tuhan untuk menaikkan level kemuliaan di dalam hidup kita. Ya. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab katanya roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Allah menunjukkan kasih-Nya yang jauh lebih besar atas persoalan yang kita terima. Nah, tentu bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita tertarik akan hal ini. Kita mau kalau kita dibawa lebih dekat dengan Kristus. Gitu ya. Nah, bagaimana kita harus keluar dari masalah yang ada sementara kita tidak tahu jalan keluarnya. Ya. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita jangan gerusa-gerusu. Ya. Firman Tuhan sudah mengajar kita dalam tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan. Nah, seringkali persoalan itu kalau dijawab atau kita keluar, itu seolah-olah hanya persoalan harga diri kita. Ya. Dan demi harga diri itu kita bisa memperpanjang persoalan. Ya. Itu tentu sebenarnya kita sudah tahu jalan keluarnya, tapi ego kita yang tidak rela, sehingga persoalan itu terus terjadi. Ketika itu jadi persoalan, coba kita datang kepada Tuhan, kita melihat kerendahan hati yang luar biasa, maka tentu kita akan menawarkan solusi damai sebagai akhir dari persoalan itu. Jangan gambling. Udahlah, kalau di perjanjian lama memang imam-imam itu memiliki urin dan tumim dilempar untuk menyatakan kehendak Allah yang seperti apa. Tetapi saat ini ya tentu kita tidak bisa seperti itu. Barangkali kita bisa meminta tanda, tapi komitmen kita kepada Tuhan harus benar-benar ada di sana. Ya. Ketenangan seringkali muncul apabila kita memuji Tuhan. Ya. Jadi datangnya persoalan itu seringkali membuat hati kita gundah. Hati kita menjadi terombang-ambing. Ketika kita datang memuji Dia, ada ketenangan lagi, ada sukacita lagi, kita bisa memegang firman dengan lebih luar biasa lagi. Kemudian yang berikutnya dengan ketenangan itu, kita terus mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan itu kalau pikiran kita kalut, kalau hati kita isinya adalah membayangkan persoalan, bahkan memikirkan dampak buruknya, ya bagaimana kita akan ketemu Tuhan? Bagaimana kita mencari Tuhan pada persoalan yang terjadi? Ya, tenangkan dulu hatimu. Pujilah Tuhan. Ya. Fokuslah dengan Tuhan. Ya. Bisa melalui doa, perenungan firman, ya. Kita tetap membaca firman Tuhan, ya. Mendengar firman Tuhan,
kita punya saudara yang di mana kita bisa membagi persoalan itu, minta didoakan, bahkan kita bisa minta pendapatnya. Ya, barangkali saudara kita juga belum pernah mengalami seperti itu, atau sarannya itu coba cari Tuhan. Wah, nek saran kayak gitu kan udah umum, Pak. Pengennya saya yang khusus. Ya, itulah Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Tuhan itu yang memberikan kita pengertian, hikmat untuk Tuhan bimbing kita keluar dari masalahnya. Sekalipun kita susah untuk bisa mendengarkan perkataan audible secara langsung di dalam telinga maupun hati kita. Ya, tetapi kewajiban kita untuk mencari Tuhan itu adalah satu-satunya cara untuk kita keluar dari persoalan. Ketika dengan akal budi yang sudah dikuduskan, kita sudah diskusi, kita mendapatkan satu cara, mulai kita memutuskan. Ya. Kita doakan atas keputusan kita. Tuhan, kelihatannya dalam persoalan ini saya mau bertindak demikian. Ya, ada satu komitmen hati bahwa kita mau keluar dari masalah ini. Ketika kita harus memutuskan, kita putuskan. Tetapi tentu proses pengambilan keputusan itu melalui hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika keputusan itu sudah kita buat, kita harus menyediakan campur tangan Tuhan ketika jalannya harus berbeda. Saya seringkali begitu. Di tengah ketidakpastian, saya harus memutuskan, tapi dalam doa saya, Tuhan, saya harus memutuskan ini, tetapi dalam perjalanannya, saya tetap mengharapkan tangan Tuhan yang campur tangan. Saya pernah memutuskan dalam satu hal begitu, ketika sudah saya putuskan, saya merasa salah ini. Tapi saya sudah berdoa, Tuhan, tolong selesaikan keputusan ini sesuai tetap pada jalurmu. Dan ternyata benar ketika saya melihat kondisinya yang saya hadapi, itu memberi alasan saya untuk memutuskan tidak. Ya, ya itulah Tuhan yang luar biasa. Kita bisa salah, tetapi ketika kita memberikan tempat bagi Tuhan untuk melakukan otoritasnya, dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, selalu ada jalan keluar. Yang terakhir, tetap percaya bahwa keputusan yang kita ambil atas nama Tuhan, sekalipun seolah-olah itu terbukti salah dalam pengambilan keputusan tersebut. Tetapi hati kita tetap yakin bahwa itu adalah jalan Tuhan. Ya, ya, ada satu hal begitu, dia berdiskusi, ada saudara yang berdiskusi dengan saya untuk memutuskan sesuatu. Akhirnya dengan tetap hati berdoa, saya putuskan ini. Nah, dalam perjalanannya dia ngeluh, waduh ternyata pekerjaannya kok susah, harus memberikan waktu yang banyak, tanggung jawabnya besar. Ya sudah rem omongan itu. Kita sudah putuskan di dalam Tuhan. Justru kesempatan itu Tuhan buka untuk membawa kita pada level yang lebih tinggi. Ketika kesulitan ada, ketika komitmen itu harus kita buat lebih lagi, ketika tanggung jawabnya lebih besar, itu artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk masuk ke dalam next level, sehingga kita bisa lebih dipercayai. Jadi saudaraku, jangan takut mengambil keputusan. Jangan takut bertindak dengan kepastian. Ketika kita sudah bergumul, kita sudah mempercayai Tuhan, dan kita yakinkan kita berjalan di dalam firman kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.